Masalah penelitian dan menulis rumusan masalah ciri-ciri masalah penelitian. Pertama soal nilainya. Masalah penelitian yang dipilih haruslah bernilai penelitian. Maksudnya, Anda menentukan masalah penelitian bukanlah masalah biasa yang bersifat umum sehingga tidak perlu Anda teliti. Jadi, kalau Anda mempunyai beberapa calon masalah penelitian maka seleksilah maka yang mempunyai potensi untuk Anda teliti yang dipilih. Kedua, masalah yang Anda pilih itu harus memiliki nilai ilmiah. Maksudnya, masalah itu asli yang secara ilmiah bisa dibuktikan bahwa masalah itu memang masalah penelitian. Di sini yang penting alasan tentang masalah itu patut diteliti karena mengandung unsur ilmiah. Ketiga, masalah penelitian yang akan Anda teliti dapat diuji kebenarannya secara empiris. Hal ini nanti kaitannya dengan metode penelitian yang cukup beragam, diantaranya metode empiris. Mengapa ini penting ditengarai? Karena bisa jadi masalah penelitian yang akan Anda teliti sesuatu yang mustahil diteliti menggunakan metode ilmiah sehingga sulit dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Misalnya tentang mimpi, klinik, mitos di masyarakat, dan lainnya. Keempat, ciri masalah penelitian yang akan Anda teliti dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Bentuk pertanyaan antara metode kualitatif dan kualitatif tentu berbeda sehingga dalam merumuskan pertanyaan penelitian harus teliti juga. Kelima, masalah penelitian yang Anda angkat itu tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia, misalnya norma negara, norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan lainnya. Keenam, masalah penelitian yang akan Anda teliti pertimbangannya diangkat melalui observasi di sekitar Anda dengan mengambil teori yang berkaitan dengan masalah yang Anda teliti. Saat menulis rumusan masalah penelitian spesifik langsung to the point apa yang ingin disampaikan ataupun yang ingin diteliti karena rumusan masalah itu juga bagian dari poin-poin pertanyaan penelitian. Di sini Anda tidak perlu berpanjang lebar yang membuat orang lain malah bingung. Bersifat baru dan asli. Ketika rumusan masalah itu bersifat baru dan asli merupakan informasi ataupun hasil penelitian baru yang berbeda dari penelitian-penelitian lainnya. Mungkin temanya bisa serupa tapi hasil penelitiannya pasti berbeda. Inilah mengapa Anda dalam menulis latar belakang masalah penelitian perlu studi pendahuluan dengan tujuan agar penelitian Anda ada benang merahnya tapi menampilkan sesuai yang baru dibanding penelitian sebelumnya. Masalah penelitian yang Anda tulis harus relevan dengan penelitian ataupun masalah sosial apa yang ingin ditulis. Untuk itu Anda harus cermat dan hati-hati, jangan sampai antara masalah yang akan diteliti tidak berhubungan dengan rumusan masalah penelitian yang Anda buat. Masalah penelitian yang Anda tuliskan menarik perhatian. Cara menulis rumusan masalah. Tulislah menggunakan kalimat atau paragraf yang memperkenalkan masalah sebelum pembaca mencapai bagian masalah. Ini penting untuk menuliskan pertanyaan penelitian Anda dalam bentuk kalimat yang jelas. Perumusan masalah atau pertanyaan masalah penelitian dapat ditulis dalam bentuk daftar pertanyaan. Hal ini penting dilakukan untuk memudahkan Anda mengetahui apa sebenarnya yang akan diteliti. Rumusan masalah tidak selalu ditulis tetapi sering ditanyakan dengan menanyakan hubungan antar variabel. Biasanya Anda menemukan ini di penelitian kuantitatif, misalkan hubungan antara dua variabel atau lebih dan biasanya tidak dijelaskan dalam bentuk pernyataan tapi dalam bentuk pertanyaan. Selanjutnya, masukkan kalimat pertanyaan yang relevan. Mengapa hal ini perlu diingat? Karena terkadang karena terlalu asyik mengurai teori dan metodologi sehingga ketika merumuskan kalimat rumusan masalah jadi tidak relevan. Selesaikan setiap pertanyaan dengan tanda tanya. Biasanya Anda banyak menemukan rumusan masalahnya itu selalu berakhir dengan tanda tanya karena hal itu semacam mempertanyakan atau Anda penasaran dengan apa yang sebenarnya akan diteliti. Hasil penelitian kuantitatif, misalnya, analisis isi imbauan pesan pada album 7 grup musik slang. Kalau penelitian kualitatif contohnya, bagaimana representasi altruisme pada film Banyu Biru, dari berbagai sumber.